Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Syifaur Rahmah dengan NIM 2111212070. Pada kesempatan kali ini, aku bakal memaparkan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Apa itu jurusan kesehatan masyarakat? Jurusan kesehatan masyarakat merupakan bidang antardisiplin yang melibatkan ilmu-ilmu seperti epidemiologi, biostatistika, ilmu sosial, dan manajemen pelayanan kesehatan. Lebih jelasnya, kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu kesehatan yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Tujuan dari ilmu kesehatan masyarakat. Bidang ilmu ini bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, serta bagaimana metode pencegah penyakit dan kesehatan. Salah satu contoh pencegahan yang diusahakan oleh sarjana kesehatan masyarakat adalah mencegah masalah kekurangan gizi, di mana risiko yang diawali dari permasalahan gizi antara lain malnutrisi, kekurangan vitamin, anemia, osteoporosis, dan penurunan kekebalan tubuh. Permasalahan gizi di Indonesia. Masalah gizi di Indonesia sampai saat ini mengalami masalah gizi ganda, yaitu pada satu sisi, masalah gizi kurang belum dapat diatasi secara menyeluruh, namun sudah muncul masalah baru, yaitu berupa gizi lebih. Namun, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, kondisi gizi anak di Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Pada masalah stunting, terjadi penurunan prevalensi pada anak balita dari 37,21% di tahun 2013 menjadi 30,79% di tahun 2018. Demikian juga apabila dibandingkan dengan data prevalensi stunting pada balita tahun 2016, yaitu 33,60%. Selain itu, perbaikan gizi juga tercermin dari penurunan kekurangan gizi pada anak balita dari 19,6% pada tahun 2013 menjadi 17,68% pada tahun 2018. Penurunan wasting atau anak balita kurus dari 12,12% pada tahun 2013 menjadi 10,19% pada tahun 2018. Contoh kasus kekurangan gizi di Indonesia. Anak balita berstatus gizi buruk di NTT pada tahun 2018 mencapai 29,5%. Secara nasional, angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah Maluku dan Papua Barat. Bukan berarti kedua wilayah itu lebih baik, melainkan banyak kasus gizi buruk yang tak terlaporkan. Penyebab masalah kekurangan gizi. Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurang persediaan pangan, kualitas lingkungan yang kurang baik, atau sanitasi lingkungan yang tidak baik, pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan yang kurang, serta adanya daerah yang kurang iodium. Dampak yang dirasakan akibat kekurangan gizi. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan gagal tumbuh kembang dan meningkatkan angka kematian dan kesakitan, serta penyakit, terutama pada kelompok usia rawan gizi yaitu balita. Anak dapat mengalami tahap-tahap perkembangan menjadi lebih lambat dibandingkan anak normal seusianya. Anak juga dapat mengalami kesulitan belajar, mudah terserang penyakit berat, gangguan berbagai macam organ, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah pengaruh status kualitas gizi terhadap pembangunan. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Gizi merupakan fondasi yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam berbagai aspek yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu bangsa. Di antaranya, sebagai berikut. Yang terakhir yaitu adalah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Bidang kesehatan masyarakat terdiri dari seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan terakhir, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas dan peran untuk melaksanakan sebagian tugas bidang kesehatan masyarakat yang terkait dengan kesehatan keluarga dan gizi, meliputi sebagai berikut. Sekianlah penjelasan dari aku mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.